Sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam jumpa bersama saya Pastor Jeffrey JMF. Saya akan menemani saudara-saudari sekalian dalam Minggu Sapaan Firman edisi 13 September 2020. Mari kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan pujian kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau berkenan untuk memberikan kami kesempatan membaca dan merenungkan sabda kasih-Mu. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan batin kami, agar kami mampu untuk memahami sabda kasih-Mu yang menjelma dalam diri Yesus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutang.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan. Sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus Tuhan, berbicara tentang pengampunan, kita pasti mempunyai pengalaman masing-masing. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita tentu bukanlah hal yang mudah. Bukan seperti kita membalikkan telapak tangan. Apalagi jika orang tersebut sungguh-sungguh menciderai atau sungguh-sungguh melukai hati kita. Kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri dalam realitas hidup harian kita karena sangatlah manusiawi. Tidak jarang kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita hanya sebatas pada kata-kata. Hati tidak sepenuhnya memberikan pengampunan. Sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Petrus dalam Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Jawaban Yesus ini tentunya membuat Petrus terkejut. Petrus tidak menyangka akan mendapat jawaban demikian. Dan secara manusiawi, hal itu tidak mungkin. Ditambah lagi, dalam pandangan orang-orang Yahudi, pengampunan sampai 7 kali adalah ketentuan yang tertulis dalam hukum Taurat. Memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah cukup sampai 7 kali. Lebih daripada itu, orang bisa berbuat apa saja terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus Tuhan, jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus mau menegaskan kepada kita bahwa pengampunan itu tidak terutama soal berapa jumlah pengampunan yang mesti kita berikan, melainkan bagaimana kita memberikan pengampunan tanpa batas. Dalam kitab suci, angka 7 adalah angka sempurna. Dalam konteks memberikan pengampunan, pengampunan itu merupakan pengampunan yang sempurna. Karena dengan itu, hati kita dibersihkan dari segala kebencian. Hidup kita dibebaskan dari segala perasaan bersalah yang mendalam. Kita bebas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan bebas untuk membangun persahabatan atau relasi dengan sesama yang berada di sekitar kita. Sahabat musafir yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, pengampunan seperti ini sebenarnya telah ditunjukkan oleh Allah sendiri, yang mana Ia selalu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang ingin bertobat, kepada setiap orang yang mau kembali ke jalan yang benar.
kita juga perlu sadar bahwa kesalahan dan dosa merupakan penghalang bagi kita untuk membangun persekutuan yang mesra dengan Allah. Dan Allah tidak pernah ingin merusak hubungan kita dengannya. Karena itu, dengan berbagai macam cara Allah berusaha memberikan kesempatan agar kita bisa berbenah, agar kita bisa bertobat, agar kita bisa kembali ke jalan yang benar. Sahabat musafir yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa menunjukkan kemurahan kasih-Nya kepada kita. Allah senantiasa menunjukkan pengampunan kepada kita tanpa peduli berapa banyak dan berapa besar dosa yang sudah kita lakukan. Dan ingatlah bahwa pengampunan itu tidak terjadi atas usaha kita, tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah dan bahkan selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang melukai hati kita, orang-orang yang membuat kita kecewa karena kesalahan-kesalahan mereka. Berhadapan dengan kenyataan seperti ini, hendaknya kita tidak boleh memelihara dengan menaruh sikap benci atau dendam. Kita belajar untuk memberikan pengampunan seperti yang telah ditunjukkan oleh Raja yang melunaskan hutang hambanya 10.000 dinar. Kita belajar untuk memberikan pengampunan sebesar banyaknya kesalahan sesama kita. Ingat, pengampunan yang terus kita berikan kepada orang yang membuat kesalahan, Allah juga akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Sebaliknya, pengampunan yang tidak kita berikan kepada orang lain membuat Allah juga tidak mengampuni kesalahan dan dosa kita. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas sapaan kasih-Mu di dalam permenungan ini. Kami Kau sadarkan untuk memaknai arti mengampuni dan diampuni. Semoga berkat permenungan ini kami mampu untuk membuka hati, bertumbuh dan berkembang di dalam iman, harap, dan kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, hidup kita, kegiatan-kegiatan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo sahabat musafir yang terkasih, apa kabar kalian semua? Semoga sahabat semua sehat dan dilindungi Tuhan. Kita masih berada di dalam bulan Kitab Suci Nasional. Perkenalkan, saya Antonia. Saya akan berbagi hadiah BKSN dengan sahabat semua melalui kuis Kitab Suci Musafir. Silahkan menjawab 2 pertanyaan dengan menulis jawaban sahabat pada kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan pertama, apa arti angka 7 di dalam Kitab Suci seperti yang dijelaskan Romo Jeffrey? Saya ulangi. Apa arti angka 7 di dalam Kitab Suci, seperti yang dijelaskan Romo Jeffrey? Di pertanyaan kedua, kita sedikit bermain dengan matematika. Dalam kisah perumpamaan tadi, ada orang berhutang 10.000 talenta dan 100 dinar. Jika 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, dan 1 dinar sama dengan 100.000 rupiah, berapa hutang kedua orang itu dalam rupiah? Saya ulangi. Dalam kisah perumpamaan tadi, ada orang berhutang 10.000 talenta dan yang lain berhutang 100 dinar.
Jika 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, dan 1 dinar sama dengan 100.000 rupiah, berapa hutang kedua orang itu dalam rupiah? Jika jawaban sahabat benar, saya akan mengundi siapa yang beruntung mendapatkan hadiah kali ini. Saya, Antonia, akan mengirimkan hadiah berkat Tuhan untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini.
sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini.